الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. فاتقوا الله أيها الحاضرون في تحية آلكم وفي انتهاز أعمالكم وفي انتهاز أموالكم وفي انتهاز أوقاتكم فإنها فتنة والسلم بالليل مراحلنا. فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mustami'an rahimakumullah. Waktu berjalan dengan cepatnya tanpa terasa. Muharram sudah meninggalkan kita, dan saat ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan Syawal, bulan kedua dalam hitungan Qamariyah atau tahun Hijriah. Syawal sebagian orang mengartikan sebagai bulan kekosongan, karena dulu orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah pergi meninggalkan rumah mereka untuk mencari makanan. Sehingga ada juga yang menganggap bahwa Syawal adalah bulan yang didalamnya penuh dengan kesialan, sehingga mereka berhenti melakukan aktivitas yang sifatnya mengundang banyak orang. Maka ada sebagian orang yang tidak melakukan hajatan, tidak melakukan suatu kegiatan keluarga di bulan Syawal, karena anggapannya Syawal adalah bulan yang didalamnya kesialan. Rasulullah SAW membawa ajaran yang penuh dengan meluruskan anggapan tersebut, anggapan bahwa Syawal adalah bulan yang didalamnya kesialan. Kalaupun ada penyakit, ada ujian, ada cobaan, bukan semata-mata karena datangnya Syawal, tetapi itu adalah ketetapan Allah, sebagaimana ayat yang dibaca dimaksud surat atau ayat 51, bahwa apa yang menimpa kita adalah ketentuan Allah. Kadang rahimahullah, kalau dulu diartikan sebagai bulan yang kosong, maka bagi kita yang hidup di zaman sekarang, jangan sampai Syawal berlalu tanpa makna sehingga kita pun kosong dari rahmat Allah. Dulu rumah yang kosong, tetapi kalau kita melewatinya tidak mengisinya dengan hal yang baik, jangan-jangan jiwa kita pun kosong dari kasih Allah. Maka mari kita isi Syawal ini dengan beberapa ajaran kita meraih rahmat Allah SWT. Rahmat yang diaturkan sebagai sayang Allah, sebagai keberkahan Allah atau solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi.
Paling tidak ada 5 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah mengakui ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata dari Allah, seluruh bulan adalah bulan yang baik, adalah bulan ciptaan Allah. Maka kalau ada anggapan bulan tertentu merupakan bulan yang di dalamnya penuh ketidakberuntungan, maka Allah sudah meluruskan anggapan itu dan kita sebagai umatnya tentu mesti mengikuti apa yang Allah ajarkan. Yakini bahwa apapun yang terjadi adalah ketetapan Allah, bukan karena adanya pergantian. Dalam sebuah hadis oleh Bukhari nomor 5.000 sebuah memberikan kepada kita la'an wala qiyarata wala hamata wala rasul. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan pada bulan. Tidak ada burung hantu dan tidak ada kesialan di bulan. Katakan Allah. Ada anggapan kalau bulan Safar itu waktunya penyakit menular. Padahal kalau Allah sudah berkehendak, namanya sakit, namanya penyakit, namanya ujian tidak dibatasi dengan nama Allah. Itu terbaru beberapa tahun kita pernah menguji dengan COVID-19 2019 sampai 2 tahun yang lalu. Dan itu tidak dibatasi dengan sopan. Setiap hari, setiap bulan, setiap saat, bahkan kita sering disuguhi informasi jumlah orang meninggal yang terpapar dan sebagainya. Maka di bulan ini tidak ada. Kalau ada yang sakit itu adalah tugas kita adalah bagaimana supaya penyakit kalau ada yang besar mencegah diri kita agar terpapar. Apalagi cuaca sekarang dengan sudah tidak tepat, musim panas, musim kemarau, musim hujan. Waktunya musim hujan panas, waktunya kemarau hujan. Ini pertama. Begitupun tidak ada kesialan karena arah satupun tersebut. Tidak ada burung hantu. Jadi kalau itu ada anggapan manakala ada burung hantu yang tinggal di rumah, maka tandanya akan ada tertimpa kesialan. Tidak. Semua makhluk hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan. Orang burung mau hinggap di mana saja, bukan ada kesialan. Lihat burung hinggap, dengar suaranya, yang seperti itu. Begitupun di bulan Safar itu bukan bulan yang beda dengan kesialan. Itu yang pertama. Jadi kita mengerti bahwa apapun yang menimpa kita ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena datangnya pergantian bulan Syawal. Kalau yang kedua, selalu sabar dan optimis menjalani hidup. Syekh Ahmad Dahir memberikan petunjuk kepada kita. Fakun ala alaihi syukur, fakun ala alaihi syukur. Bersyukurlah atas nikmat Allah dan bersabarlah atas cobaan-cobaan. Dengan kata lain, Allah melihat apabila Allah menguji kita supaya naik tingkat, Allah akan mengangkat derajat kita. Maka tentu dalam ujian itulah yang menguji kesabaran kita. Maka pantas di antara ciri orang yang tidak memenuhi adalah yang saling menasihati dalam kesabaran. Bahkan kita selalu menyatakan Inna Allah ma'as-sabirin. Sebelumnya Allah beserta para pensabar. Karena hidup kita
tidak lepas dari namanya ujian kesalahan. Bisa datang kapan saja, bisa berbentuk apa saja, dan menimpa siapa saja. Tugas kita adalah sabar menghadapi proses itu, dan juga tetap optimis bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita meyakini setiap problem, setiap masalah tentu satu paket dengan solusinya. Bahkan Allah tidak akan membebani kita sebagai hamba-Nya dua kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu yang menjadi kemampuan kita. Hadirin Allah. Lalu berikutnya memperkuat tawakal dan keimanan. Hadirin Allah, kita berusaha semaksimal mungkin menggapai harapan kita, untuk mencapai impian kita, bekerja keras keringat banting tulang, berusaha sungguh-sungguh menjemput rezeki Allah. Namun pada akhirnya Allah yang menentukan. Ketika kenyataan ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka disitulah kita mesti bersabar, kita pasrahkan bahwa kita yakin apa yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita. Allah memberi yang kita butuhkan dan tidak selamanya apa yang kita inginkan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah sopan, merupakan waktu untuk kita memperbanyak ibadah. Barangkali kemarin Muharram pergantian tahun baru kita masih terlena dengan kebiasaan buruk kita, tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka sobat itu mari kita isi hari-hari dengan penuh kebaikan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaikinya dengan ibadah yang wajib dan sunnah, tetap mengisi hari dengan doa dan zikir. Bukankah doa merupakan senjata utama kita sebagai hamba Allah yang beriman? Bukankah doa merupakan penghubung langsung antara seorang makhluk dengan Khaliqnya? Jadi ada yang ini kita untuk menekankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepislah bahwa soal ini adalah bulan yang penuh kesyariatan. Justru di bulan Ramadan ini ada manfaat untuk meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bulan Ramadan ini mari kita tetap jaga silaturahmi, tingkatkan sosial. Artinya setelah kita berusaha memperbaiki diri untuk membangun hubungan baik dengan Allah, kita pun tetap menjaga hubungan baik dengan sesama. Terjadi keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq dan hubungan Allah Subhanahu wa taala sama manusia yang tentu setiap hari yang kita lalui. Kita hal yang perlu kita garisbawahi dalam mengisi musabah ini agar kita memperkuat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita meyakini bahwa apa yang terjadi dalam diri kita merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus selalu bersabar dan optimis menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Yang ketiga, senantiasa memperkuat tawakal dan keimanan. Yang keempat, waktu untuk memperbanyak ibadah kepadanya serta yang terakhir adalah
melindungi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, agar diberikan Allah kesehatan, umur yang panjang, Allah berikan rezeki yang berkah, Allah berikan kemudahan bagi kita, Allah berikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi, Allah berikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fi wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmati wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina wa zadahum imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا بأنك نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اشفنا من البلاء والوباء والغلا والفحشاء والشر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لنا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لنا المسلمين في بقدرتك يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا ذكركم واشكروا نعمته واسالوه من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر. اقيموا الصلاه.